Sekarang nyanyikan kebesarannya, kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi-Nya. Oke, kita lanjut. Nah, kehilangan arah hidup. Kehilangan arah hidup. Biasanya ya kita bisa buat resolusi kayak gitu. Semua orang udah banyak yang buat resolusi, tapi pernah nggak kalian di tahun-tahun lalu gitu, eh, udah buat resolusi, tapi ternyata di tengah-tengah itu kayak nggak tahu hilang. Resolusinya entah kemana, nggak terlaksana semua kayak gitu. Pernah nggak ada yang kayak gitu nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Kalau aku juga sih. Biasanya awal-awal tahun tuh semangat tuh targetnya ini, tapi tengah-tengah bahkan lupa kalau punya target kayak gitu. Nggak tahu itu targetnya kemana kayak gitu. Nah, eh, ya hal itu sangat bisa terjadi kayak gitu. Ada yang nggak tahu nanti, misal kita kalau kehidupan kuliah ya, udah targetnya eh, dapat lulus gitu, lulus IPK berapa kayak gitu kan. Tapi setelah setelah itu bingung, waduh gimana ya habis ini ya kayak gitu. Kita ngerasa kayak lost gitu, nggak ada sesuatu yang eh, menarik lagi kayak gitu. Udah tengah-tengah, eh, sudah merasakan udah jalan, tujuan hidup. Kalian tahu nggak tujuan hidupnya kalian apa? Kalau resolusi itu kan kayak eh, tujuan dalam 1 tahun kayak gitu. Tapi kalau tujuan hidup itu ya tujuan dalam seumur hidupnya kalian kayak gitu. Hidup kalian selama ini ada karena alasan itu gitu. Tahu nggak eh, tujuan hidup kalian apa? Nah, kalau belum tahu, benernya Tuhan itu sudah kasih loh tujuan hidup buat kita. Di Alkitab ada. Apa itu amanat agung? Amanat agung itu di Matius 8 ayat 19 sampai 20 ya. Yang jadikanlah semua bangsa muridku, percaya mereka dalam nama Bapa, Putra, terus ya menceritakan Injil ya intinya ya. Nah, tapi ya itu umum kayak gitu. Di Alkitab itu kayak manual book-nya kita gitu. Kalau kalian mau belajar cara jadi manusia yang punya tujuan, yang bisa hidupnya itu eh, kayak bisa ditolong Tuhan, baca Alkitab gitu. Tapi nggak berhenti sampai situ loh Tuhan itu. Kayak Tuhan itu juga punya tujuan spesifik. Ada yang dipanggil buat misalkan jadi entrepreneur gitu ya, salam entrepreneur. Ada yang eh, jadi apa bantuin orang jadi di bidang video, di bidang ngitung-ngitung duit, di bidang kerohanian juga ada kayak gitu, spesifik, dan itu nggak bisa kita banding-bandingkan kayak gitu. Contoh misal kalau kayak kita pengen jadi influencer kayak gitu, terus kita niru, wah aku lihat, wah itu Atta Halilintar keren, followernya banyak, dia kaya kayak gitu. Aku pengen jadi kayak dia. Terus kamu coba buat video, upload di YouTube, upload Instagram, viewernya nol gitu. Terus kamu, loh kok gini? Kayak gitu. Nah, padahal ya baik itu kita berusaha, tapi perlu diingat juga kalau panggilan tujuannya dia dan tujuanmu itu beda kayak gitu. Dari pembawaanmu dan pembawaannya dia aja udah beda kayak gitu. Kalau kalian sama-samakan nanti kalian nggak jadi diri kalian sendiri kan kayak gitu. Nah, makanya eh, kira-kira apa tujuan hidup kalian kayak gitu. Kalian perlu tanyakan ke diri kalian sendiri, apa tujuan hidup, apa visimu, dan apa visi Tuhan atas pekerjaanmu, gitu. Jadi kayak
kita punya visi sendiri, nggak apa-apa gitu. Tapi juga kita perlu tahu Tuhan ini pengennya apa dalam hidupku, kayak gitu. Jadi ya hindari insecure ya teman-teman. Makin besar kan kita memang kayak nanti udah sana udah wah bikin bisnis sukses kayak gitu. Wah, yang teman kita yang sana udah menikah kayak gitu. Nah, ya itu sesuatu yang memang nanti kita semakin besar itu kan jalannya udah beda-beda kayak gitu. Jadi ya jangan bandingkan diri. Memang semua orang kan jalannya beda-beda kayak gitu ya. Terus ada hal lagi yang membuat kita bisa kehilangan arah dalam hidup kita. Tadi yang pertama tidak punya tujuan hidup, yang kedua kenyataan hidup itu nggak sesuai ekspektasi kayak gitu. Itu maksudnya gimana? Misal kita kayak udah buat resolusi tapi tengah-tengah udah berusaha menjalankan tapi ternyata gagal kayak gitu. Misal kita buat startup terus udah suntik dana, keluarin tenaga, keluarin waktu, udah kerjasama sama orang, udah nyari klien, ternyata ditipu orang. Terus kalian kayak, wah kecewa kayak gitu kan. Nah, hal itu bisa terjadi kayak gitu. Dan bisa jadi kita kayak pada ujungnya itu jadi orang yang go with the flow. Bukannya orang yang jadi kayak, wah aku punya target apa-apa-apa, tapi malah ya udah jelas, nggak tahu, go with the flow aja kayak gitu. Nggak punya ambisi lagi, kayak gitu, nggak punya semangat lagi. Nah, jangan kayak gitu ya. Tapi kita tetap perlu untuk ya punya target mau apa kayak gitu. Nah, ada satu tokoh di Alkitab yang dia itu hidupnya di akhir hidupnya itu dia kehilangan arah hidupnya. Tapi benernya kalau dilihat lagi, kayak sebenarnya awal-awal hidupnya itu kayak baik-baik aja kayak gitu. Sama kayak kita-kita gini. Siapa itu? Namanya Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot kan kayak orang yang terkenal, wah pengkhianat gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi di awal hidupnya, dia itu kan kayak bendahara gitu ya, bendahara. Mungkin dia kalau jadi mahasiswa, dia kuliahnya itu kan accounting, hitung-hitung duit, nyari apa yang ngitung-ngitung terus biar nggak ada yang hitungannya salah gitu kan. Nah, ya dia juga kalau ibarat mahasiswa dia kayak kita gitu, sangat sangat manusia gitu. Tapi di akhir hidupnya dia malah mengkhianati Tuhan. Dan kenapa kok bisa kayak gitu? Itu pasti ada hal-hal yang membuat dia kayak gitu. Dan ya kita bisa belajar dari Yudas ini supaya kita nggak kehilangan arah kayak Yudas. Kita buka Markus 14. Sudah ketemu kah? Markus 14 ayat 10 sampai 11. Bacakan ayat 10, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, ini itu ya. Ceritanya Yudas mengkhianati Yesus begitu. Nah, ya dia kayak dibilang dia ke-12 murid Yesus kayak gitu. Kalau kita kan kayak belum pernah lihat Yesus face to face ya. Tapi Yudas ini kayak sudah pernah ketemu Yesus, sudah dipilih Yesus secara langsung, sudah ngerti gimana kalau Yesus kira-kira ngejokes itu gimana sih kayak gitu. Udah benar-benar personal kayak gitu. Tapi masih aja bisa tuh Yudas kayak hatinya serong walaupun fisiknya itu ada kayak gitu. Nah, kira-kira kenapa kok Yudas hatinya bisa serong? Kita
ada 3 poin yang kita bisa pelajari. Gitu. Pertama, kita buka di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Kisahnya Yudas juga. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Kita baca bergantian ya. Aku ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kedua, Cejelin. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3, Kak Glu. Ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekatnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4, Komarsel. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Nanggung, lanjutku. Oke, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Terus ayat 6, Bobby. Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7, Grace. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 8, Natania Angelica. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin. Nah, ya, oke. Thank you semua yang sudah bantu baca. Di sini ceritanya Yudas itu kan ceritanya Yesus tuh diurapi gitu, pakai minyak yang ya bisa dibilang beruang gitu, ada harganya. Terus Yudas itu kayak nyegah-nyegah. Loh, ini kayak uang harusnya bisa dipakai buat orang miskin. Tapi ternyata ada sesuatu di balik perkataan itu. Apa sih? Yudas itu motivasinya salah kayak gitu. Dia dibilang di ayat 6 itu kan, dia itu pencuri. Dia itu pencuri. Dia itu bendaharanya Tuhan Yesus. Dan selama ini dia kayak sembunyi-sembunyi mencuri uang kasir sendiri. Nah, ada nggak sih kalau motivasi kita salah, hidup kita itu bisa jadi apa ya, kayak luarnya itu sangat terpengaruh gitu dengan motivasi kita. Yudas aslinya kegiatannya baik-baik saja gitu, tapi dia malah mencegah hal tersebut kayak gitu. Jadi nggak lurus lagi pikirannya gitu. Nah, kita juga kayak gitu. Kalau motivasi kita itu salah kayak gitu, melakukan sesuatu apapun itu, resolusi kita atau pengen apa, kalau motivasi kita salah, kita itu bakal gampang banget untuk tergoncang kayak gitu. Ibarat kalau kayak apa ya, kita bangun rumah di atas pasir gitu ya. Sangat sangat gampang tergoncang kayak gitu. Bisa jadi kita itu nanti gampang khawatir, bisa jadi kita kayak gampang banget insecure kayak gitu. Dan itu sesuatu yang merugikan banget kayak gitu. Karena apa? Ya, kita bakal terkuras banget energinya gitu kan, khawatir dan lain-lain. Makanya kita perlu belajar untuk motivasi itu ditaruh jangan ke mana-mana kecuali ke Tuhan kayak gitu. Bayangkan misal kalau kita motivasi itu kan bisa banyak, kayak membuktikan diri, bisa jadi kayak terlihat pengen diakui orang lain gitu-gitu ya. Atau kita motivasinya karena nyari uang kayak Yudas, atau pengen sukses gitu.
Nah, bayangkan aja kalau misal kita motivasinya itu kayak membuktikan diri gitu ya. Kita pengen kaya gitu. Waktu kecil kita kayak diomongin teman kita, wah dasar kamu orangnya miskin kayak gitu, kasar banget ya. Tapi kayak eh, dia terus kita nggak terima gitu kan, wah aku nggak terima, nanti ya besar lihat aja, aku bakal punya uang lebih banyak daripada kamu gitu. Terus waktu besar, ternyata uangnya tetap lebih dikit daripada orang yang ngejek. Apa yang bakal terjadi? Ya kita bakal lebih kecewa lagi kayak gitu kan. Kita bisa jadi lebih depresi lagi kayak gitu. Karena motivasi yang salah. Makanya ya motivasi ditaruh di mana tuh, di Tuhan kayak gitu. Kita buka Kolose 3 ayat 23. Minta tolong bacakan Bobby. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, itu ya. Kita segala sesuatu dalam hidup kita itu motivasinya kita berikan yang terbaik buat Tuhan kayak gitu. Kita sudah kayak dibeli sama Tuhan, ya udah segala sesuatu dalam diri kita itu punyanya Tuhan dan itu untuk Tuhan. Dari Tuhan untuk Tuhan gitu ya. Jadi ya kayak motivasi apapun itu kayak di hadapan Tuhan itu kayak sesuatu yang sangat fana gitu loh. Hidup kita kan cuma sementara gitu ya. Dilakukan untuk Tuhan ya teman-teman. Terus yang kedua, kita buka Yesaya 58 ayat 11. Hal yang kita bisa pelajari dari Yudas. Yang kedua apa itu? Minta tuntunan dari Tuhan kayak gitu. Waktu kita datang ke hadirat Tuhan kayak gitu ya, untuk entah itu minta petunjuk atau sekedar datang kayak gitu. Itu sendiri sudah membuat kita lebih satu hati loh dengan Tuhan kayak gitu. Kalau kita kehilangan arah hidup, kalau kita datang ke Tuhan itu ibarat kayak kalian pernah nggak kayak misal mama sama anak gitu ya. Kalau anaknya kecelakaan, kayak mamanya itu kerasa. Soalnya kayak anak dan mama itu punya bonding kayak gitu. Sama kayak misal kalau papa orang pacaran atau udah menikah, itu kayak mereka bakal bonding kayak gitu. Bisa merasakan apa yang pasangannya rasakan kayak gitu kan. Nah, kalau kita dekat sama Tuhan juga, kita juga bisa merasakan bonding itu kayak gitu ke Tuhan. Waktu kita datang ke hadirat Tuhan, kita kayak satu hati sama Tuhan. Apa itu kita buat keputusan entah apapun itu kayak Tuhan itu bisa kita jadi satu pikir satu hati sama Tuhan gitu. Walaupun kita kayak bimbang gitu ya. Wah, ini putusannya terbaik bukan dia waktu kita hilang arah hidup kayak gitu. Nah, ya saya 58 ayat 11 minta tolong dibacakan siapa ya? Komersial. Oke, Yesaya 58 ayat ke-11 ya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nih. Ya, Tuhan menuntun kita gitu. Waktu Yudas hidupnya itu kayak dalam kehendaknya sendiri, dia nggak menyerahkan hidupnya ke Tuhan, tapi ya dia bakal baik buruknya dia tanggung sendiri kayak gitu. Dan itu sesuatu yang berat kayak gitu. Jangan jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Terus yang ketiga, jadikan Tuhan pusat hidup kita.
Kalian tahu lagunya itu Jesus Be the Center? Nah, ya. Nyanyikan lagu itu kayak tiap hari kayak gitu kalau bisa. Ya bukan nyanyikan lagu itu ya, tapi kayak hatinya itu kita perlu luruskan kayak gitu tiap hari. Kayak aku beberapa hari lalu kayak baca Mazmur 3. Tak bacakan ya. Nyanyian doa pada waktu malam. Saya tak cari ya, sebentar. Ya, maaf, sepertinya tidak ketemu. Tapi waktu aku baca gitu di Mazmur 3, atau rasanya kayak dalam bahasa Inggrisnya gitu. Soalnya di sini kayak nggak nemu. Intinya tiap malam itu kayak kita perlu luruskan hati kita kayak gitu. Supaya waktu kita tidur pun itu kita udah benar-benar bisa tidur dengan tenang, dengan aman kayak gitu. Jadi ya luruskan hati kita, oke? Ya, udah sih, itu saja dari saya. Oke, thank you, Vin. Oke, thank you sharingnya, firmannya. Oke, mantap. Berarti aku ini ya, tambahin dikit ya. Berarti intinya itu kita itu apa ya? Jangan salah, respon hati kita itu harus benar gitu loh. Motivasi kita itu harus jangan salah seperti Yudas. Seperti Yudas itu sebenarnya ketika Yudas itu menjual Tuhan Yesus, itu sebenarnya Yudas itu hanya tinggal kembali aja sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sudah mau ngampuni loh. Kan Tuhan itu Maha Pengampun gitu loh. Dia ketika dia melakukan kesalahan itu nggak perlu responnya tuh salah gitu loh. Dia itu malah bunuh diri gitu, gantung diri. Nah itu respon hati yang salah gitu loh. Ya itu yang motivasi yang salah yang dilakukan sama Yudas gitu loh. Yuk kita benarkan respon hati kita. Mungkin kalau kita mungkin hari ini mungkin masih mungkin masih berdosa, mungkin masih jauh dari Tuhan, datang aja nggak apa-apa. Ketika kalian jauh dari Tuhan, Tuhan itu malah semakin dekat gitu loh. Ketika kalian dekat sama Tuhan, itu rasanya tuh kayak tadi bener, firasat gitu loh, ada firasat gitu loh. Ketika tadi kayak ketika mamanya jatuh sakit, itu mesti kita anaknya kerasa gitu loh. Sama, kita sama Tuhan tuh hubungannya tuh sama gitu loh. Malah semakin dekat lagi gitu loh. Ya, kita minta turunan Tuhan, minta kalau kita berdosa yuk kita perbaiki lebih baik lagi. Yes, itu tambahanku saja. Ya, jadi sekarang itu sharing. Aku keinget aku udah nemu ayatnya. Oh iya, silakan. Mazmur 4 ayat 4 sampai 5. Tapi tak bacain bahasa Inggrisnya ya. Berapa? Mazmur 4 ayat 4 sampai 5. Oh ya, oke. Kalau di sini dibilangnya Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Kalau bahasa Inggrisnya kayak gini. When you are on your beds, search your hearts and be silent. Offer the sacrifices of the righteous and trust in the Lord. Terus ayat 8-nya, in peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. Jadi kayak waktu kita sebelum tidur, kita udah diranjang gitu ya. Kayak selidikilah hati kita gitu. Dan jadilah tenang. Terus nanti kita bisa tidur itu dengan rasa aman dari Tuhan. Gitu. Ya itu. Sekarang nyanyikan kebesaran